sawah ada yang nampung itu, Bang. Wah, Ya, kampung sawah ada yang nampung itu. Ya. Makan kucing. Seekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter muncul di permukiman Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sesaat setelah hujan deras. Lakban hitam itu loh. Ular itu awalnya ditangkap salah satu warga dari semak-semak pepohonan di pinggir jalan. Ular sempat melawan dan melilit warga itu. Ular jenis sanca itu baru sekali muncul di dekat permukiman mereka dan khawatir memangsa hewan peliharaan. Dari Imron ya? Ini kan jalannya ya. Facebook. Ular diduga muncul dari sebuah gua peninggalan Belanda di sana dan diduga masih ada ular lain di gua tersebut. Motornya balik lagi. Ular. Oh, ularnya gede atau gimana? Gede. Kira-kira berapa meter, Mbak? 4 lah. Oh, 4 meter ya? 1 apa 2? 1. Oh, 1 ya. Di sini sempat ada kehilangan hewan ternak nggak, Pak? Apa? Tahu sih kalau itu mah. Ya. Emang sering terjadi, sering nggak, Mbak? Sering nongol nggak ularnya? Enggak. Pamong Kelurahan akan menyerahkan ular itu ke BKSDA untuk kemudian dilepas liarkan ke habitatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Perguruan Tinggi Universitas Lampung Kamis siang meluncurkan mobil listrik buatan mahasiswa dan dosen. Mobil yang diciptakan jenis mobil Golf. Keunikan mobil yang diberi nama Electric Vehicle Unila ini, bodi dan joknya terbuat dari bahan alami yang ramah lingkungan. Mobil listrik memiliki berat 400 kg dan mampu melaju hingga kecepatan 45 km per jam. Mobil listrik ini ditanamkan baterai 64 volt dan ada juga solar panel untuk menghidupkan lampu serta sen. Dengan daya listrik tersebut, mobil listrik Unila mampu menempuh jarak sekitar 100 km atau perjalanan selama 3 jam. Keunggulan dari mobil listrik Unila adalah penggunaan green composite yang biasanya dinilai sebagai limbah oleh masyarakat. Material rangka chassis mobil listrik lebih ringan karena sebagian dibuat dari campuran serat bambu, sawit, dan ijuk kelapa. Kita akan coba lakukan penelitian lagi supaya lebih halus, Pak. Jadi nanti tidak nampak kasarnya, nanti lebih halus. Kita lakukan penelitian. Termasuk saya coba tadi ketika gasnya itu kita injak, dia agak langsung cepat gitu. Nah, mobil listrik Unila belum diproduksi secara massal dan masih dalam pengembangan. Tim teknik mesin Unila juga sedang mengembangkan mobil listrik konvensional yang mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ruangan terbatas rupanya tidak mempengaruhi sejumlah warga binaan perempuan di Lapas Kelas 2A Bandar Lampung untuk berkarya. Di antara karya mereka adalah kain tapis, kopiah, dan aksesoris lainnya bermotif khas Lampung. Waktu pembuatan kain tapis tergantung tingkat kerumitan motif. Namun umumnya seorang warga binaan bisa memenuhi 1 lembar kain tapis dalam waktu 3 hari. Motif yang paling banyak dipesan diantaranya siger, fauna, dan kaligrafi. Kalau istilahnya kita untuk mengerjakan tapis itu alatnya sangat sederhana sekali. Cuma terkadang kalau lama dan setidaknya itu tergantung motif dari yang kita buat. Nah, terkadang kalau untuk pemula dia itu ada model tapis cucuk rebung, itu pemula bagi pemula. Potensi kerajinan tangan ini pun dilirik oleh Pemkot Bandar Lampung. Wali Kota berjanji akan membantu memasarkan kain tapis karya warga binaan ke pasar nasional. Untuk kita semuanya luar biasa dan banyak sekali prestasi yang Bunda lihat. Mudah-mudahan ini bisa kerjasama dengan kolaborasi dengan Kota Bandar Lampung. Kita kan punya sentral UKM. Nah, nanti kita ajak untuk hasil-hasil industri di sini untuk berjualan juga di UKM kita Bandar Lampung. Pemberian keterampilan bagi warga binaan ini agar mereka kelak bisa mandiri untuk meningkatkan ekonominya di tengah masyarakat. Selain menenun kain tapis, petugas lapas perempuan kelas 2A juga memberikan keterampilan lain bagi warga binaan, diantaranya di bidang kuliner dan menjahit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Jika biasanya melukis itu menggunakan media kanvas, namun media lukis yang digunakan Saputra Jaya sangat unik. Warga Desa Tebak Jaya, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat justru menggunakan media papan kayu. Di rumahnya yang sederhana, Saputra melukis sendiri semua lukisan. Ia tidak menggunakan kuas dan tinta, namun sebagai penggantinya menggunakan alat solder listrik yang sudah dimodifikasi. Pengetahuan tentang teknis melukis yang disebut pirografi atau teknik lukis bakar itu didapatnya saat ia kuliah di Yogyakarta. Media papan dan kayu yang digunakannya juga bukan sembarangan. Hanya jenis kayu Melawi yang bagian dalamnya berwarna putih bersih. Ujung solder yang panas akan digoreskan ke permukaan kayu, sehingga memunculkan goresan hitam yang membentuk aneka lukisan. Ternyata seiring berjalan juga banyak media-media yang dipakai, salah satunya ya untuk pirografi menggunakan kayu seperti itu, medianya kayu, terus alat yang dipersiapkan ada namanya pirografi pen, memang pena seperti solder seperti itu. Lalu langkah-langkahnya sendiri kita buat sketsa. Sketsa ini juga dua metode sebenarnya. Sketsa objek ini bisa sketsa langsung kita lihat objek, kayak tadi saya lukis marlin, ikan marlin seperti itu. Saputra biasanya mengerjakan berbagai pesanan bentuk lukisan, di antaranya foto pribadi atau keluarga, foto pernikahan, hewan, hingga pemandangan. Lukisannya dijual antara Rp200.000 atau lebih tergantung kerumitannya. Satu karyanya bisa menghabiskan waktu 2-5 jam. Lukisan pirografi terjual hingga luar daerah, diantaranya Sumatera Utara, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Bandung. Saputra bisa mendapat hingga Rp5 juta per bulan, namun selama pandemi penghasilannya menurun separuhnya. Untuk tambahan pemasukan, ia juga membuat aneka kerajinan dari kayu, seperti meja kursi, hiasan rumah, dan lain-lain. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.